Segera merapat ke Kota Kembang, perkuat lini serang tim. Kabarnya Boyan Hodak akan datangkan satu pemain diaspora top grade A lagi untuk mengguncang Asia dan juga Liga Domestik. Siapakah pemain yang dimaksud? Hingga pengakuan mengejutkan Kurzawa usai diresmikan sebagai pemain Persib Bandung. Keluarganya di Prancis dibuat menangis terharu melihat sambutan gila para bobotoh kepada sang pemain yang membuat dirinya sangat betah berada di Kota Kembang. Semua akan kita bahas di sini, namun sebelum itu kita mulai topik pertama kita dari Maarten Paes, kiper timnas Indonesia yang sempat dirumorkan ke Persib Bandung, kini resmi diikat kontrak oleh Ajax Amsterdam hingga tahun 2029 mendatang. Yaps, sempat dirumorkan merapat ke Persib Bandung di akhir tahun 2025 kemarin. Kini Maarten Paes resmi bermain untuk raksasa Liga Belanda. Ajax Amsterdam resmi memboyong kiper timnas Indonesia Maarten Paes dari klub asal Amerika Serikat FC Dallas di bursa transfer Januari 2026. Kiper 27 tahun itu diikat kontrak hingga 30 Juni 2029. Semalam, Ajax Amsterdam akhirnya resmi memperkenalkan Maarten Paes sebagai rekrutan anyar. Sebelumnya, Ajax Amsterdam sudah lebih dulu memperkenalkan Alexander Zinchenko sebagai pemain baru mereka. Kepindahan Maarten Paes ke Ajax Amsterdam tampaknya tak luput dari pengaruh sosok Jordi Craft dan Danny Lansat. Seperti kita tahu, dua sosok tersebut sudah mengenal sang pemain ketika masih bertugas di timnas Indonesia. Bergabungnya Maarten Paes ke Ajax Amsterdam tentu menjadi kabar bahagia bagi pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya, klub tersebut merupakan klub syarat akan sejarah di Belanda yang telah sukses merebut 36 kali juara Liga Belanda. Maarten Paes diharapkan bisa beradaptasi dengan baik sehingga bisa menembus skuad utama Ajax Amsterdam. Seharusnya adaptasi kiper 27 tahun itu tidak akan rumit, mengingat kiper kelahiran Nijmegen Belanda itu sudah pernah membela beberapa klub asal Belanda seperti NEC Nijmegen dan FC Utrecht. Gelandang Persib Bandung, Deddy Kusnandar mengaku sangat bahagia bisa kembali memperkuat Maung Bandung setelah sempat dipinjamkan ke Bayangkara FC. Kembalinya pemain yang akrab disapa Dado itu syarat dengan emosi dan kebanggaan. Deddy mengatakan Persib bukanlah klub biasa baginya. Ia sudah membela Persib dalam waktu yang sangat lama, sehingga momen kembali ini terasa spesial. Menurutnya, kembali mengenakan seragam Persib menghadirkan perasaan haru sekaligus kebanggaan tersendiri. Deddy berharap kehadirannya bisa memberi kontribusi positif bagi tim dan membantu Persib terus tampil konsisten di sisa musim ini. Sebelumnya, pelatih Boyan Hodak pun menyambut kembalinya Deddy. Kehadirannya menambah opsi lini tengah Persib di tengah jadwal padat dua kompetisi. Selain itu, Dado memandang persaingan internal di skuad Persib Bandung sebagai hal yang positif. Menurutnya, kompetisi sehat antar pemain justru akan meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Ia menilai kehadiran pemain baru seperti Layvin Kurzawa dan Dion Marks menjadi bagian wajar dari dinamika sepak bola profesional. Deddy menegaskan dirinya tidak pernah mempermasalahkan persaingan di dalam tim. Justru hal tersebut nilainya mampu memacu semangat dan kemampuan setiap pemain. Ia pun menegaskan target utama seluruh pemain tetap sama, yakni membawa Persib kembali meraih gelar juara. Di sepak bola, keluar masuk pemain sudah biasa. Semua pemain di sini berkualitas dan saya sangat senang bisa bareng-bareng. Saya selalu melihat itu dari sisi positif, karena persaingan internal membawa aura yang baik untuk meningkatkan kemampuan. Kita bareng-bareng untuk bisa Persib juara lagi, kata Dado. Dua wajah baru mewarnai sesi latihan Persib di lapangan pendamping Gelora Bandung Lautan Api pada Senin 2 Februari kemarin. Gelandang senior Deddy Kusnandar dan bek muda Dion Marks resmi mulai berlatih bersama skuad Maung Bandung. Mereka menambah energi baru Persib di tengah persaingan Super League 2025-2026 dan AFC Champions League 2.
Sementara itu, Dion Marks langsung mengikuti sesi latihan perdana usai diumumkan sebagai rekrutan anyar Persib pekan lalu. Keduanya terlihat langsung menyatu dengan program latihan yang dipimpin tim pelatih. Di sisi lain, Dion Marks datang dengan semangat besar meski harus bersaing di lini belakang yang sudah diisi banyak pemain berpengalaman. Bek 20 tahun itu mengaku langsung tertarik saat menerima tawaran dari Persib dan tidak memiliki keraguan sedikitpun untuk bergabung. Menurut Dion, dia sudah mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia sejak memperkuat timnas U23. Reputasi Persib sebagai klub besar dengan prestasi beruntun membuat keputusannya semakin mantap. Dion juga mengungkapkan bahwa pelatih Boyan Hodak menghubunginya secara langsung sebelum proses bergabung rampung. Dalam komunikasi tersebut, Hodak dinilai lugas dan terbuka, menjelaskan kelebihan yang dimiliki Dion sekaligus aspek yang perlu ditingkatkan agar sesuai dengan kebutuhan tim. Meski harus bersaing dengan nama-nama mapan seperti Federico Barba, Patricio Matricardi, Julio Cesar hingga Levin Kurzawa, Dion tidak merasa tertekan. Dia justru melihatnya sebagai tantangan positif untuk berkembang. Dengan usia yang masih muda dan karakter kompetitif, Dion menegaskan siap berjuang memperebutkan tempat di tim utama Persib. Kehadiran Dado dan Dion pun memberi tambahan opsi sekaligus kedalaman skuad bagi Boyan Hodak dalam menghadapi padatnya agenda pertandingan ke depan. Momen perkenalan Levin Kurzawa di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 25 Januari lalu ternyata meninggalkan kesan mendalam bagi pemain anyar Persib Bandung tersebut. Bukan hanya bagi Levin Kurzawa, suasana penuh emosi itu juga dirasakan sang istri yang tampak menangis terharu saat ribuan bobotoh Persib Bandung menyebut nama Kurzawa secara serempak dari tribun stadion. Kurzawa mengakui sambutan hangat yang dia terima jauh melampaui bayangan sebelum datang ke Bandung. Atmosfer stadion, antusiasme supporter Persib, hingga penerimaan dari tim dan manajemen membuat dia merasa benar-benar dihargai sejak hari pertama. Dia menyebut momen itu sebagai pengalaman yang sulit dilupakan dalam perjalanan karir sepak bolanya. Menurut mantan pemain tim nasional Prancis tersebut, sambutan di GBLA menjadi salah satu faktor penting yang menguatkan keputusan bergabung dengan Persib Bandung. Tidak semua klub mampu memberikan rasa kedekatan seperti yang ia rasakan saat pertama kali diperkenalkan di hadapan publik Bandung. Kurzawa juga menyinggung kesan pertamanya terhadap kota Bandung. Baginya, kota ini memiliki daya tarik tersendiri yang berpadu dengan fanatisme supporter dan atmosfer stadion. Kombinasi itulah yang akhirnya membuat ia mantap melanjutkan karir di Indonesia dan tampil di kompetisi BRI Super League bersama Maung Bandung. Pemain berusia 33 tahun itu pun menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyambutnya dengan hangat. Dia merasa Bandung kini bukan sekedar tempat bermain sepak bola, melainkan sudah seperti rumah baru bagi dirinya dan keluarga. Dengan sambutan emosional tersebut, Kurzawa diharapkan mampu membawa pengalaman dan kualitasnya untuk memperkuat Persib Bandung dalam persaingan ketat BRI Super League musim ini. Sungguh luar biasa, keluarga saya juga menyaksikannya dari televisi di Prancis. Istri saya menangis terharu karena ini sangat luar biasa. Ada begitu banyak fans, banyak orang yang menyebutkan nama saya, Kurzawa. Ini sangat menyenangkan. Saya melihat fans, saya melihat stadion, dan saya melihat kotanya. Itu alasan saya bergabung. Sebelumnya saya belum benar-benar tahu, baru sekarang saya merasakannya, dan saya sangat senang berada di sini. Saya merasa sangat-sangat senang, sekarang saya merasa seperti di rumah. Terima kasih kepada semua, karena kalian membuat saya bisa merasa seperti ini, kata Levin Kurzawa. Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmanguwen membuka peluang gabung Persib Bandung. Kabar itu disampaikan akun yang biasa membahas sepak bola Indonesia, khususnya pemain-pemain keturunan, yakni @pemainketurunan.id. Kontrak Ragnar Oratmanguwen bersama sang klub FC Vidender segera berakhir pada 30 Juni 2026. Menurut aturan Bosman, Ragnar Oratmanguwen sudah diizinkan bernegosiasi dengan klub lain untuk hengkang secara gratis pada musim panas 2026. Namun, Ragnar Oratmanguwen bisa saja hengkang lebih cepat pada bursa transfer paruh musim ini. Ada dua skema yang bisa diambil. Pertama, klub pengincar mengeluarkan uang transfer untuk mendapatkan Ragnar Oratmanguwen.
Skema kedua, berharap Ragnar Oratmanguwen dan FC Vidender sepakat mengakhiri kontrak lebih cepat, seperti yang dilakukan Ivar Jenner dengan FC Utrecht. Jika skema kedua yang terjadi, klub pengincar tak perlu mengeluarkan uang transfer, mengingat Ragnar Oratmanguwen berstatus bebas transfer. Jika mengacu kepada pernyataan pengamat sepak bola tanah air Ibam Hariri, peluang Ragnar Oratmanguwen mendarat di Persib Bandung cukup besar. Menurut Ibam, ada potensi Persib Bandung mendatangkan pemain anyar tambahan di lini depan sebelum bursa transfer ditutup pada Jumat, 6 Februari 2026. Musim ini menjadi periode sulit bagi pemain berjuluk Wahaji tersebut. Ragnar tercatat baru mengoleksi 10 penampilan dengan total 226 menit bermain bersama FC Vidender. Meski sempat mencetak 1 gol, statusnya yang lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan membuat peluang hengkang terbuka lebar. Dengan sisa kontrak yang hanya menyisakan sekitar 6 bulan, Ragnar diprediksi akan mencari pelabuhan baru demi menjaga performa dan jam terbangnya sebagai pilar timnas Indonesia. Status Persib sebagai juara bertahan dengan struktur permainan yang sudah matang di bawah Boyan Hodak dinilai menjadi daya tarik utama. Boyan Hodak dikenal sebagai pelatih yang piawai memaksimalkan pemain eksplosif dan fleksibel. Gaya main Ragnar yang bisa beroperasi sebagai winger maupun second striker dianggap sangat cocok dengan skema menyerang Maung Bandung. Namun jalan Ragnar menuju Bandung tidak sepenuhnya mulus. Kabar mengenai cedera lutut yang tengah dialaminya menjadi pertimbangan besar bagi manajemen Persib. Sebagai klub dengan standar tinggi, Persib tentu akan sangat berhati-hati dalam merekrut pemain asing, terutama terkait kondisi kebugaran jangka panjang. Jika Ragnar mampu membuktikan kondisi fisiknya telah pulih 100%, kepindahannya ke Kota Kembang bisa menjadi transfer paling sensasional musim ini. Bagi Ragnar Oratmanguwen, hijrah ke Indonesia bukan hanya soal nama besar klub. Ia membutuhkan peran sentral dan menit bermain reguler agar posisinya di timnas Indonesia tetap aman.